Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan bahas mengenai update market kripto. Teman-teman ya, banyak sekali berita-berita baru yang terjadi di dalam market yang terakhir kita kali update teman-teman. Jadi kita akan update ya, mulai dari data rilis, lalu ada beberapa berita mengenai trade deals antara Amerika dengan China juga. Kita akan coba bahas semuanya di dalam video kali ini. Jadi kalau misalnya teman-teman suka video ini dan stay up to date terhadap market kripto, jangan lupa teman-teman subscribe channel ini dan likes videonya juga, karena itu sangat berarti teman-teman. Jadi saya lebih semangat buat konten juga. Kita mungkin bisa pencet tombolnya sampai 250 likes teman-teman ya. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut juga, mungkin kita masuk ke dalam intronya, baru nanti kita bahas mengenai berita dan analisa teknikal di akhir video ya. Langsung masuk ke dalam intro ya. Oke, ya coba kita lihat kondisi market saat ini bagaimana. Sebenarnya ini ada reaksi yang cukup positif teman-teman. Ada dua berita yang saya mau share, yaitu data rilis dan juga beberapa berita baru. Dimana kita bisa lihat Bitcoin relatif strong sekali, bahkan saat ini udah di area 109.000, hampir ke 110.000 dan kemungkinan bisa menyentuh all time high sebentar lagi. Ya, tapi menariknya Ethereum juga cukup kuat. Di saat Bitcoin naik 0,5%, ETH-nya naik 2,2%. Dan sepertinya Ethereum mau breakout juga. Dan ini saya udah sempat share sebenarnya di komunitas, di community. Jadi kalian bisa join aja community Maka Wine sendiri, karena saya nggak mau bahas Ethereum di video ini. Jadi kalian kalau mau tahu potensi Ethereum, kalian langsung cek aja, ada di deskripsi ya. Beberapa kripto mulai mengalami kenaikan rata-rata ya, tapi belum ada yang benar-benar full alt season, bisa dikatakan seperti itu, karena beberapa juga ada sedikit mengalami koreksi. Jadi masih cukup mix, walaupun relatif sentimen di dalam market itu cukup positif. Bahkan kita kembali lagi ke dalam area grid ya. Jadi kita harus semangat sebenarnya ya, di posisi market seperti ini yang masih terlihat cukup menarik dan mungkin masih cukup bullish juga, kalau nanti saya bahas di video nanti ya, di akhir video. Nah, ada beberapa berita teman-teman, beberapa berita baru. Yang pertama ya, tadi sore ya, pada saat saya baca ini lucu juga. Kenapa? Karena Elon Musk ternyata dia menyesal gitu ya. Dia bilang dia regrets kalau misalnya dia ada post beberapa hal mengenai Trump minggu lalu gitu ya. Dan menurut dia ini dia terlalu jauh lah gitu ya, kejauhan pada saat dia mungkin cukup emosi. Gitu, di sini dia bahas, dan ada kemungkinan Trump sama Elon akan mencoba untuk memperbaiki hubungan. Bahkan Trump bilang masih ada kemungkinan untuk hal tersebut, tapi harus diperhatikan gitu. Apakah ini hanya drama, stage drama antara mereka berdua gitu ya. Karena apa? Karena ya abis drama market turun, tiba-tiba langsung naik lagi ke atas, mereka langsung berdamai seperti itu. Seperti terlalu convenience, terlalu kok kayak seperti di stage, istilahnya seperti itu ya. Nah, kita lihat juga gitu ya, kalau misalnya tadi kita ngomongin Trump dan Elon yang sebelumnya kita bahas di video ini, sekarang kita mau bahas mengenai yang lebih besar, yaitu adalah trade deals gitu ya, kesepakatan dagang antara China dan juga Amerika gitu ya, dan juga US. Kira-kira bagaimana? Nah, ini ada beberapa hal sih. Donald Trump itu selalu memberikan informasi di dalam dia punya own social media, yaitu adalah Truth Social. Yang dia bilang deal with China is done, udah selesai gitu ya. Akan masuk ke dalam final approval antara Trump dan juga si presidensi gitu. Lalu dia bilang kan memang kalau China itu punya rare earths. Rare earths itu seperti mineral, hal-hal seperti itu ya. Dan ternyata China bilang dia akan supply ke dalam Amerika, untuk Amerika gitu ya. Lalu kita lihat juga dari sini, Trump sempat ada ini isu dengan Chinese students gitu ya, student-student dari China yang masuk ke dalam college-nya Amerika, mungkin seperti Harvard dan yang lain seperti itu. Dan ini ternyata dia bilang udah aman lah untuk soal itu, udah selesai gitu. Lalu tarifnya ini yang kurang jelas teman-teman, karena di sini katanya Amerika akan dikenakan a total of 55% tarif, China 10%. Ya, tapi ini cukup berbeda dengan deal sebelumnya gitu. Jadi ini masih cukup unclear di posisi tarif ini bagaimana. Tapi kalau kita lihat dari tone-nya si Jerome Powell lagi, tone-nya si Presiden Trump itu cukup positif gitu ya. TLDR-nya sebenarnya ini.
Ya ada tarif, 10% tarif untuk China. Kemungkinan menurut saya ini lebih ke arah tarif yang akan dikenakan China ke US itu 10%, seperti itu. Cuma nanti kita akan lihat lagi aja keadaannya bagaimana, karena ini masih harus di-approve oleh si Trump dan juga si presidensi untuk hal itu gitu. Jadi overall itu positif. Apakah market rally terhadap hal itu? Sedikit, teman-teman. Tapi kalian bisa lihat di sini. Kalau kita lihat dari time frame 15 menit sendiri, ini cukup volatile sekali ya, walaupun volatile itu mungkin sekitar 0,5%, tapi kalian bisa lihat kenaikan di sini lah. Market lagi cukup bergejolak sedikit gitu. Kenapa? Karena kalau kita lihat di sini gitu ya, karena selain ada pengumuman itu, ada pengumuman juga Consumer Price Index atau bisa dikatakan inflasi. Jadi inflasi untuk Amerika sendiri. Dimana kalau saya lihat dari inflasi ini sebenarnya cukup positif, teman-teman. Dimana CPI-nya itu sama 2,4%, core CPI-nya 2,8%. Ya di bawah ekspektasi. Ya jadi sebenarnya inflasinya udah sedikit mengalami penurunan dan bisa dikatakan nggak ada terlalu dampak besar dari tarif sendiri. Makanya market juga bereaksi secara positif. Hal itu dikarenakan inflasi. Namun memang tarif itu kan belum benar-benar diimplementasikan, masih di dalam delay 90 hari, peace delay lah ya, untuk 90 hari. Kita nggak tahu nextnya bagaimana. Tapi untuk saat ini sepertinya semua under control juga gitu. Nah, tapi dengan hal tersebut ini mengkonfirmasi gitu ya, bahwa di bulan Juni bukan kemungkinan lagi, tapi sudah 99,9% ya, the Fed akan tidak cut suku bunga, tidak akan menurunkan suku bunga. Seperti itu ya. Kalau untuk saat ini, kemungkinan di bulan Juli masih ada kemungkinan untuk the Fed menurunkan suku bunga, tapi cukup kecil. Ya karena saya selalu pantau ini setiap minggu, kira-kira saya buka dari 30-an persenan teman-teman dengan data-data rilis, saat ini tinggal sisa 17,5% untuk the Fed potong suku bunga. Gitu. Jadi makin lama probabilitasnya semakin kecil istilahnya gitu. Dan kalau menurut saya pribadi, kemungkinan the Fed cut suku bunga itu adalah di bulan September atau Oktober lah. Ini masih ada kemungkinan lah kalau dilihat seperti ini. Karena bulan Juli pun technically tarif itu kan belum benar-benar fully diimplementasikan gitu. Jadi kalau kita lihat dari tone Jerome Powell sendiri, dia sangat membutuhkan certainty atau kejelasan di dalam market. Yaitu the next FOMC setelah tarif ya adalah September, seperti itu. Nah, kita juga lihat beberapa hal juga ya. Mungkin kalian udah familiar dengan namanya Bitcoin dan Global Money Supply atau Global M2, di mana saat ini trajektori kita gitu ya, ini masih cukup mengikuti gitu antara Bitcoin dan juga Global M2 Supply, di mana mulai ada kenaikan juga dari Bitcoinnya, money supply-nya juga masih naik gitu. Nanti kita lihat nih dalam beberapa minggu apakah akan terjadi deviation atau perbedaan. Kenapa? Karena cukup berbeda ya. Kalau kita lihat dari sini, kenaikan Bitcoin sampai di atas ini diperkirakan mungkin di kisaran $150.000, teman-teman ya. Jadi memang ada potensi Bitcoin sampai $150.000 kalau berdasarkan M2 money supply, tapi apakah demand-nya akan terus ada atau kita akan ada koreksi dulu gitu. Karena saat ini kalau misalnya kita lihat dari global M2 supply adalah kita langsung naik aja ya. Tapi perlu di-note bahwa di sini Bitcoin itu lagging ya dibandingkan dengan global M2 supply. Makanya kita bisa lihat Bitcoin itu following M2 supply yang Bitcoin agak sedikit ke belakang lah gitu, karena nge-lag kira-kira 70 harian. Seperti itu. Lalu ada satu data juga yang menarik. Ini makanya saya lagi liatin Ethereum juga, teman-teman, karena Ethereum tuh secara volume besar, secara teknikalnya itu juga cukup menarik. Istilahnya kalau menurut saya pada saat Bitcoin bisa break all time high baru, itu Ethereum bisa langsung naik gitu ya, mungkin bisa ke 3.000-an. Dan ini kita bisa lihat bahwa volume dari Ethereum sendiri ini cukup besar, bahkan lebih besar dari Bitcoin gitu. Jadi orang-orang tuh lagi betting on Ethereum banget sepertinya gitu. Jadi ini satu hal yang harus diperhatikan. Ya itu juga menjadi pedang bermata dua. Kalau misalnya ternyata Bitcoin turun dalam, ya udah Ethereum-nya juga akan turun dalam lagi. Hal itu gitu ya. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam lagi, sebelum kita masuk ke dalam teknikal yang saya mau jelaskan, teman-teman, ada beberapa hal secara short term. Saya mau share promo dari Bybit. Nah, apa itu promonya? Yaitu adalah Bybit Card. Ini promo yang nggak biasa. Kenapa? Karena di sini Bybit itu, kalau teman-teman nggak tahu, ada yang namanya Bybit Card. Bybit Card itu apa sih? Bybit Card adalah kartu di mana kita bisa spend crypto untuk transaksi. Ya, ini collab dengan Mastercard.
ya untuk kartunya sendiri. Jadi benar-benar kalian bisa spend your crypto untuk sehari-hari gitu. Kalian bisa mau bayar dengan USDT, kalian mau bayar dengan Bitcoin, itu bisa. Dan saat ini Bybit Card ini lagi ada promo, ya promotion untuk cashback istilahnya. Kalau misalnya kalian memang bisa transaksi juga gitu. Tapi memang syaratnya adalah teman-teman harus ada akun Bybit juga. Tapi saya yakin rata-rata dari teman di sini udah ada akun Bybit. Kalau belum, kalian bisa langsung daftar aja di deskripsi. Saya taruh link akun Bybit saya, teman-teman. Tapi di sini kalian bisa lihat gitu ya bahwa kita dengan spending Bybit Card sendiri, kita bisa spend crypto kita, tapi kita juga dapat cashback gitu. Cara apply-nya gimana? Ini kalian nanti buka aja link ini, nanti saya taruh di deskripsi. Tinggal klik Get Bybit Card gitu ya. Kalian tinggal apply ya, pakai application kalian. Terus kalian harus taruh dana gitu, dananya $100 lah. Jadi ini seperti debit card tapi isinya $100 USDT. Lalu $100 itu kalian bisa transaksi seperti itu. Ya, kalian setahu saya akan langsung mendapatkan seperti virtual cardnya. Jadi kalau misalnya kalian mau spend misalnya buat Netflix, Spotify, ChatGPT ataupun yang lain, itu langsung bisa banget. Dan ada optionality kalau misalnya kalian memang mau kartunya gitu ya, karena bisa aja dapat. Nah, kalian bisa lihat dari sini beberapa hal di mana kalian bisa dapat cashback. Jadi ini sangat menarik lah, apalagi kalau kalian trader, kalian lagi untung dan kalian mau spend langsung, ya langsung bisa dengan Bybit Card ini gitu. Gak hanya itu, dia juga lagi ada promo dengan AI gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman yang spend Bybit Card saat ini kan AI lagi cukup hot ya, dan kita lihat ada ChatGPT, DeepSeek, Cloud, Midjourney, Perplexity, Gemini, dan lain-lain. Kalian bisa dapetin points gitu ya, untuk apa? Untuk bisa di-spend ke AI, lalu kalian dapetin cashback lagi gitu. Ini untuk chatbot-chatbotnya. Ya, ini masih ada waktu untuk kalian untuk memanfaatkan promo ini. Teman-teman semua, saya taruh semua linknya di dalam kolom deskripsi. Dan kalau kalian yang belum ada Bybit Card, belum ada akun Bybit juga dan mau apply dan tertarik gitu ya, langsung aja apply gitu ya. Itu aja. Kita coba lihat untuk Bitcoin. Nah, ini Bitcoin persis pada saat kita bikin video dia lagi ngepump nih. Ini cukup menarik. Secara liquidity sebenarnya kalau saya lihat ya teman-teman, nggak jauh berbeda sebenarnya. Liquidity sebenarnya kalau dilihat di atas ini nggak terlalu besar karena posisi liquidity-nya, karena memang Bitcoin lagi ranging aja di kisaran area 100.000 sampai 110.000 dalam beberapa minggu terakhir juga gitu ya. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini, memang menurut saya 112 itu harus diambil kalau memang kita lihat seperti ini. Tapi 112 sendiri adalah all time high baru untuk Bitcoin kalau itu terjadi. Nah, coba kita lihat secara teknikalnya bagaimana untuk Bitcoin ya teman-teman. Tapi kembali lagi, disclaimer on and do your own research, karena setiap keputusan pastinya di tangan teman-teman semua ya. Nah, kalau saya lihat dari Bitcoin sendiri, ada beberapa hal yang saya mau highlight. Yang pertama, technically kita tuh seperti tap 3 kali. Nih kalau kalian lihat dari sini. Ya, ini resistance-nya kuat nih. Dan ini saat ini kita lagi testing lagi nih, area 110.000. Kita sempat testing 110.400 terus turun ke bawah. Sempat testing lagi 110.000 terus turun lagi. Nggak tahu nih kali ini apakah ini adalah ketiga kali dan ini akan menjadi kesuksesan kita untuk breakout lagi, teman-teman. Itu akan menjadi pertanyaannya yang akan dijawab dalam beberapa saat lagi istilahnya ya. Dan kita bisa lihat memang area ini kalau misalnya kita tarik di sini, ini seperti ada order block lah bisa dikatakan ya. Nah, di sini. Tuh. Ini kuat gitu area ini. Jadi ini area yang menjadi strong resistance untuk Bitcoin untuk saat ini. Seperti itu. Jadi saya mungkin akan rapihkan beberapa hal untuk nextnya. Nah, all time high kita itu kan di kisaran area 111 ribuan, nggak hampir menyentuh angka 112, tapi kita di area kisaran 100. Coba ya kita lihat dari sini, di kisaran area 111.000 setahu saya ya, 111.930 ya, 111.930 ya. Jadi ini kita harus break. Personally saya udah share sebenarnya outlook saya bahwa target saya pun di kisar 114-116. Kenapa? Karena kalau misalnya kita lihat lagi di sini dari range area Bitcoin sendiri, sebenarnya kalau kita perhatikan ini juga cukup menarik. Let's say teman-teman ambil dari sini gitu ya, dan pada saat dia ranging posisi di sini sampai dia breakout, kalian tarik garis di sini gitu ya. Pada saat dia breakout di sini, ini akan capai ke area kisar 115-116, dan ini pun saya udah outline dari sebelum dia breakout sebenarnya ya. Waktu dia posisi di sini pun saya memang targetin area 114-116 juga gitu. Dan kita akan lihat gitu
secara support yang kuat untuk Bitcoin sebenarnya masih di level yang sama teman-teman, yaitu menurut saya area kisaran 105-106. Tapi memang sepertinya udah terlalu jauh nih untuk Bitcoin kalau misalnya mau breakout mau ke bawah. Sepertinya kalau misalnya ke bawah nih akan ya udah gagal gitu percobaannya. Kalau misalnya kalian yang belum ada Bitcoin dan kalian mau maintain gitu ya hype ini, ya kalian bisa lihat mungkin cek di area kisaran 107.000. Kalau menurut saya ini masih nggak terlalu FOMO sih. Tapi ya ini sebagai short term aja, short term entry. Kalau misalnya let's say Bitcoin turun ya. Ini Bitcoin turun di sini. Ini kalian masih bisa dapetin posisi trade yang cukup menarik ya kalau menurut saya pribadi. Dimana mungkin let's say di sini dia reject ke bawah. Ya ini masih ada reaction lah yang kalian bisa manfaatkan untuk Bitcoin. Seperti itu. Ya, kira-kira sebenarnya outlooknya tuh seperti ini. Jadi ini biar teman-teman nggak terlalu FOMO juga terhadap market. Karena kalau saya lihat dari sini ya, antara kita mau beli pada saat dia benar-benar breakout atau belinya di atas ini. Kalau untuk short sebenarnya saya sarankan jangan dulu, karena kita nggak tahu seberapa besar buying pressure yang akan ada di dalam market ini pada saat dia akan push ke atas gitu. Karena kita tahu Bitcoin itu waktu naik itu naiknya non-stop di sini. Naik terus gitu. Dan naik terus, dan ini mau mencoba naik lagi istilahnya. Memang udah ada sedikit perubahan struktur dari market sendiri gitu ya. Awalnya kan Bitcoin memang cukup strong sekali. Jadi kalau kita lihat dari sini kan ngegas terus ya teman-teman. Konsolidasi, naik, konsolidasi, langsung naik lagi, konsolidasi lagi, naik lagi gitu ya. Lalu di sini lebih lama konsolidasi, pelan-pelan turun gitu kan. Ternyata dia naik lagi ke atas. Gitu. Nah, satu hal sebenarnya menurut saya agak was-was sedikit adalah potensi sebenarnya ini hanya sedikit trap dulu gitu ya. Ternyata Bitcoinnya nggak langsung ke all time high. Nah ini yang saya lihat gitu. Walaupun saya lihat ke 114.16, saya mungkin melihat ini mungkin hanya untuk trap orang-orang buat ngelong istilahnya. Lalu dia akan sedikit turun ke bawah, ambil liquidity di bagian bawah dulu gitu. Kenapa? Karena kan beberapa berita baru yang baru terjadi gitu. Kita mulai dari China dan US punya trade deals yang baru dan lain-lain, itu seperti good news yang menandakan peaknya atau top sementara gitu. Tapi saya nggak mau bilang tuh local top ini lebih karena benar-benar short term top doang sih gitu ya. Baru nanti konsolidasi di sini, baru testing kembali. Karena dari sini, dari price action sendiri masih terlihat Bitcoin masih cukup bullish dan probability-nya mungkin ya 70 untuk testing all time high, 70% 30 gitu. Jadi kira-kira ini aja teman-teman sedikit outline mengenai Bitcoin. Kita nanti next video saya mungkin akan coba bahas Ethereum, jadi kalian siapkan juga. Dan ya itu aja teman-teman, dan kita akan ketemu lagi di next video. Thank you all semua for watching. Jangan lupa like videonya, jangan lupa daftar Bybit Card juga. Kalau misalnya kalian yang belum ada Bybit, bisa cek semua di deskripsi untuk support channel ini juga. Dan ya thank you all, kita akan ketemu lagi, bye bye.